Baik, kami lanjutkan lagi Mario Teguh Golden Way, saya Hilbram Dunar, kita berbicara mengenai Ojo Ndeso. Tapi Pak Mario tadi berkata di awal bahwa salah satu sifat kendesoan itu bisa dilihat dari kelas pribadi seseorang. Nah, kalau bicara soal kelas, pertanyaan saya ke Pak Mario, apakah ini berhubungan dengan pendapatan, Pak? Berhubungan dengan kemampuan finansial? Atau Pak Mario sendiri melihat Ndeso ini seperti apa? Apakah Pak Mario juga dari Ndeso? Mas Ibram melihat sisa-sisa itu di wajah saya ya. Orang-orang besar di Indonesia yang pangkatnya tinggi, kedudukannya tinggi, konglomerat itu berasal dari mana mereka? Dari desa. Orang-orang yang dilahirkan, dibesarkan dalam keluarga miskin itu lebih siap mentalnya untuk menjadi orang yang menghadapi kesulitan daripada anak orang kaya. Anak-anak orang kaya lebih mudah bersedih. Kurang sedikit saja daripada kenikmatan yang dia dapatkan, dia akan marah. Nah, orang-orang miskin itu tidak ada yang dikeluhkannya lagi. Enggak punya apa-apa lagi. Mau mengeluh apa? Bapaknya juga nggak punya apa-apa. Ya, jadi kalau begitu hebat mana? Anak-anak orang miskin atau anak-anak orang kaya? Enak mana? Jadi, yuk sekarang kita buat poll langsung. Enak mana jadi anak orang kaya atau jadi anak orang miskin? Coba bilang, siapa yang bilang lebih enak jadi anak orang miskin? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang bilang lebih enak jadi anak orang kaya, angkat tangan. Nah, yang angkat tangan ini biasanya anak orang miskin. Saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Saya pernah menggoreng tempe dengan air. Bukan merebus. Kalau di penggorengan namanya menggoreng. Kalau di panci itu merebus. Ini saya di penggorengan. Saya goreng sampai hitam, asin sekali. SD itu. Tetapi life was beautiful karena saya tidak tahu miskin itu apa. Yang saya inginkan menjadi pribadi yang besar, yang berkelas, yang berpengaruh. Ya, berarti orang-orang yang oblivious, yang tidak tahu mengenai kemiskinan itu lebih polos hidupnya, tidak menjudge, tidak menilai dirinya sebagai kurang, lalu merasa bebas untuk terlibat dalam perginya sebagai kurang, lalu merasa bebas untuk terlibat. Banyak di antara kita membatasi pergaulan. Ya, dengan tidak berani mendekat karena nggak pantas. Berapa banyak orang tidak bergaul hanya karena punya jerawat di wajahnya. Iya toh, jerawatan tidak datang arisan. Itu padahal ada saudaranya, tidak punya kaki, tidak punya tangan, masih tampil di publik, di perempatan mengemis. Coba. Berarti kalau begitu, janganlah pendapat mengenai kekurangan kita membatasi hak kita untuk menjadi sebebas-bebasnya pribadi. Nah, itu yang disebut pribadi yang berkelas. Itu bukan karena sudah kaya, bukan karena pangkatnya tinggi. Yang berkelas itu mempunyai jiwa yang berkelas. Karena banyak orang kaya pangkatnya tinggi yang tidak ada kelasnya. Ada toh? Kalau tidak tertolong oleh pangkatnya atau kedudukannya atau kekayaannya, dia bukan apa-apa. Buktinya dia didengarkan apa? Kalau bicara juga tidak didengarkan orang. So, sahabat-sahabat saya yang super, yuk jadi penentu yuk. Saya bangga sekali mengatakan bahwa saya datang dari keluarga yang miskin, dari di bawah sana. Tetapi hidup saya adalah untuk kebaikan, maka saya tahu sekali rasa orang yang perlu dibantu. Nah, orang-orang yang sudah miskin, yuk bersahabatlah dengan perasaan kurang itu, supaya kalau kita tumbuh nanti, mengangkat orang dari kekurangannya. Itu. Super sekali Pak Mario, terutama kalimat yang mengatakan menjadi pribadi yang berkelas dengan memiliki jiwa yang berkelas. Saya kasih kesempatan Anda untuk bertanya sekarang. Saya Merly dari Jakarta. Begini Pak Mario, mengapa kadang ketidaktahuan kita, kebelum modernan kita, kadang-kadang terus juga ketidaksesuaian kita terhadap lingkungan yang baru, seringkali dikatakan sebagai ndeso. Padahal ndeso itu sendiri mungkin bisa jadi sikap positif karena memiliki kemampuan untuk survive yang lebih baik. Nah, dalam hidup kita pasti tidak akan lepas dari ketidaktahuan, kebelum modernan akan sesuatu hal yang baru dan mungkin juga belum sesuai
beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Pertanyaan saya, bagaimanakah cara menyikapi sikap deso yang pasti ada dalam diri kita itu secara anggun? Terima kasih Pak Mario. Sahabat-sahabat saya yang super, kalau ada alat seperti ini, begitu, lalu ada begini, itu kira-kira Anda tahu nggak apa itu? Apa itu? Remote. Remote. Yang sering nempel di TV itu tahu. Remote. Terus ada orang kaya raya, oke? Di segitiga emas apartemennya. Dia deso nggak? Tidak, tapi dia pegang remote. Halo. Deso nggak? Deso. Lihat, berarti deso itu perilaku kelas pribadi yang mengakibatkan dia berperilaku deso yang disebut deso. Bukan uang, bukan harta, bukan pendidikan. Itu sebabnya bergaullah, apalagi di kehidupan yang modern seperti ini, bergaullah. Berarti deso itu bukan kelas ekonomi, pendidikan, tapi kelas perilaku. Itu. Jadi ada perubahan mindset ya Pak Mario ya, bukan masalah keuangan, tapi masalah tindakan. Betul. Menentukan kita deso apa tidak. Tapi sekarang saya juga minta Anda untuk bertindak, ini bukan deso, ini beneran, yaitu mengambil alat polling Anda. Ya. Itu bukan telepon ya. Ya, itu bukan telepon. Siap? Oke, kita akan menentukan, Anda berhak untuk menentukan polling. Pertanyaannya adalah, pemimpin yang seperti apa yang Anda pilih? Yang A, berwawasan luas, pintar, tapi jaim terhadap orang kecil. Yang B, pandai, agak endeso, suka pamer, kedekatan dengan orang kecil. Sedangkan yang C, biasa-biasa saja, tidak berpengalaman jadi pemimpin, tapi jujur. A, B, atau C? Tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan untuk jawaban Anda. Sudah kami lock. Apakah sama dengan jawaban Anda yang menyaksikan program ini dimanapun Anda berada? Akan segera kami buktikan. Tetap bersama kami hanya di Mario Teguh Golden Ways. Yang tidak tahu wajahnya jelek itu yakin sekali. Ada wanita cantik dia bilang, marry me. Nikmati ketidaktahuan Anda, gunakan itu untuk memajukan diri.